Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur pasar. Yang pertama yaitu struktur pasar dan tingkat persaingan. Dalam dunia nyata, proses di mana tingkat harga dan output ditentukan sangat dipengaruhi oleh sektor pasarnya. Nah, pasar sendiri terdiri atas pembeli dan penjual aktual maupun potensial suatu produk tertentu. Struktur pasar mengacu pada lingkungan persaingan di mana pembeli dan penjual produk berinteraksi. Nah, di sini ada 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan juga oligopoli. Nah, yang kedua, persaingan sempurna. Arti dan nilai penting persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual dan pembeli suatu produk, dan masing-masing penjual dan pembeli terlalu kecil ukurannya dalam hubungan dengan pasar. Akhirnya mereka tidak mampu mempengaruhi harga produk tersebut. Nah, ini berarti perubahan jumlah output produk yang dihasilkan suatu perusahaan tidak akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap harga pasar produk tersebut. Demikian pula ketika masing-masing pembeli produk tersebut kecil kemampuannya untuk bisa memperoleh keuntungan. Yang kedua, penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, harga sebuah produk ditentukan pada perpotongan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran produk tersebut. Yang ketiga yaitu analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka pendek, beberapa jenis input yaitu faktor produksi tetap dan hal ini menimbulkan biaya tetap. Tingkat optimum dalam suatu perusahaan dalam jangka pendek adalah suatu tingkat di mana perusahaan tersebut memaksimalkan labanya atau meminimumkan kerugiannya. Tingkat output terbaik perusahaan adalah pada saat penerimaan marginalnya sama dengan biaya marginal jangka pendeknya. Yang keempat yaitu kurva penawaran jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Jika harga bersifat tetap, kurva penawaran atas sebuah produk dalam suatu pasar persaingan sempurna dapat diperoleh dengan menjumlahkan secara horizontal kurva penawaran masing-masing perusahaan dalam pasar tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel dan perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum atau paling tepat untuk menghasilkan tingkat output terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu kurva penawaran jangka pendek perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Jika harga bersifat tetap, kurva penawaran atas sebuah produk dalam suatu pasar persaingan sempurna dapat diperoleh dengan menjumlahkan secara horizontal kurva penawaran masing-masing perusahaan dalam pasar tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel dan perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum atau paling tepat untuk menghasilkan tingkat output terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab yang selanjutnya yaitu tentang persaingan dalam perekonomian global. Memasuki era globalisasi dalam perekonomian global, semakin banyak hambatan serta persaingan yang ada dalam dunia ekonomi nasional. Dalam hal ekonomi internasional, pengalokasian yang ada sumber daya yang langka merupakan salah satu yang menyempurnakan pemenuhan kebutuhan manusia. Persaingan di dalamnya yang menyangkut bangsa-bangsa dunia semakin ketat, sehingga dapat dikatakan bahwa integrasi dan regionalisasi ekonomi global yang melanda dunia saat ini sangat mempengaruhi tatanan perekonomian negara-negara serta tatanan ekonomi dunia. Dua negara yang paling menonjol dan paling banyak disebut oleh pakar ekonom dan pakar globalisasi adalah
dua negara Asia yang sebelumnya memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu Cina dan India. Kebetulan, kedua negara itu adalah pusat-pusat budaya, agama, dan ilmu pengetahuan di masa lampau. Seandainya mereka tampil menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya baru pasca Amerika, maka keduanya memang telah memiliki akar pijakan budaya yang kuat untuk itu. India dan Cina berjaya berkat liberalisasi pasar, ketepatan pilihan industrialisasi, dan kepemimpinan yang baik. Seperti contohnya di Amerika Serikat. Kebanyakan barang-barang buatan Amerika Serikat saat ini bersaing dengan barang sejenis dari luar negeri di pasar luar negeri. Contohnya seperti baja, tekstil, kamera, minuman, mobil, televisi, komputer, pesawat terbang. Itu adalah sebagian dari produksi domestik yang bersaing dengan produksi luar negeri untuk memperoleh dolar dari konsumen dalam perekonomian Amerika Serikat. Persaingan internasional mempengaruhi harga dan jumlah yang dijual oleh perusahaan domestik. Nah, dalam gambar tersebut, DX dan SX mengacu pada kurva permintaan dan penawaran pasar domestik untuk komoditas X. Jika tidak terdapat perdagangan, tingkat harga keseimbangan ditentukan oleh perpotongan DX dan SX pada titik E. Sehingga konsumen domestik membeli 400X atau semuanya diproduksi dalam negeri pada PX sama dengan $5. Dengan adanya perdagangan bebas pada tingkat harga dunia, PX sama dengan $3. Harga komoditas X yang dinikmati konsumen domestik akan turun hingga tingkat harga dunia. Kurva penawaran dari luar negeri terhadap impor negara ini, SF, horizontal pada PX sama dengan $3, dengan asumsi bahwa permintaan impor negara ini sangatlah kecil dibandingkan penawaran dari luar negeri. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa konsumen domestik akan membeli AC atau 600X pada PX sama dengan $3. Dengan adanya perdagangan bebas dan tidak terdapat biaya transportasi, jika dibandingkan dengan 400X pada PX sama dengan $5 tanpa perdagangan, yaitu yang ditunjukkan oleh titik E. Pada gambar ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, beberapa perusahaan domestik hanya memproduksi sebanyak AB atau 200X, sehingga BC atau 400X diimpor pada PX sama dengan $3. Sumber daya di negara tersebut akan bergeser penggunaannya dari untuk memproduksi komoditas X menjadi untuk memproduksi komoditas lainnya. Dengan demikian, menguntungkan perusahaan domestik yang memproduksi komoditas lain tersebut, di mana negara tersebut akan menjadi relatif lebih efisien atau memiliki keunggulan komparatif. Jika terdapat tarif atau pembatasan perdagangan lainnya, harga komoditas X di dalam negara itu akan lebih tinggi daripada harga perdagangan bebas sebesar $3. Dan negara tersebut akan mengimpor dalam jumlah yang lebih kecil dari 400X. Namun, tarif dan pembatasan lainnya terhadap aliran perdagangan internasional telah banyak dikurangi selama beberapa dekade terakhir, dan telah benar-benar dihilangkan untuk perdagangan di antara 15 negara anggota Uni Eropa dan perdagangan di Amerika Utara, yaitu dengan adanya NAFTA, North American Free Trade Agreement. Dalam analisis terakhir, sebuah perusahaan akan mengimpor sebuah komoditas selama harga impornya diukur dengan mata uang domestik itu lebih rendah daripada komoditas jenis yang dihasilkan di dalam negeri hingga harga keduanya menjadi sama, yaitu tanpa adanya biaya transportasi, tarif, atau pembatasan lainnya atas perdagangan bebas. Namun demikian, untuk melakukan pembayaran, importir domestik harus menukar mata uang domestiknya dengan mata uang asing. Karena dolar Amerika Serikat juga digunakan sebagai mata uang internasional, importir Amerika Serikat juga melakukan pembayaran dalam dolar. Dalam hal ini, eksportir asinglah yang akan menukar dolar menjadi mata uang domestiknya. Yang jelas, mengekspor dan mengimpor sebuah komoditas atau jasa akan selalu diikuti dengan penukaran suatu mata uang menjadi mata uang lainnya dan juga tergantung pada nilai tukar yang berlaku di antara kedua mata uang tersebut. Untuk bab selanjutnya yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu monos dan polem, yang artinya satu penjual.
yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga yang terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari ataupun membuat barang pengganti. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha ataupun penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berarti yang dimaksud dengan pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen. Walaupun di pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu dapat memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini mungkin saja terjadi bila biaya produksi berada di atas harga pasar, sehingga kurva permintaan yang dimonopoli sama dengan kurva permintaan pasar, di mana pada kurva permintaan pasar, kurva penerimaan rata-rata dan kurva penerimaan marginal dapat ditentukan. Bagi perusahaan monopolis, kurva penerimaan marginal lebih rendah dari harga karena penjual harus menurunkan harga dengan tujuan barangnya dapat terjual. Nah, pasar monopoli terbentuk dikarenakan beberapa faktor. Antara lain, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak bisa dicari dan dimiliki oleh perusahaan lainnya. Perusahaan monopoli memiliki banyak dana, dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian bahkan hingga tingkatan tertinggi. Perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang sehingga praktek monopoli bisa bergerak leluasa. Dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian bahkan hingga tingkatan tertinggi. Perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang sehingga praktek monopoli bisa bergerak leluasa. Saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual dari sebuah produk yang terdiferensiasi dan masuk serta keluarnya perusahaan dari industri agak mudah dalam jangka panjang. Pasar persaingan monopolistik paling umum terjadi pada sektor retail dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak substitusi yang dekat. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan persaingan monopolistik sangatlah elastis. Tingkat output terbaik dalam jangka pendek adalah ketika ML sama dengan MC. Sepanjang P lebih dari ABC. Perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bisa mengeluarkan biaya untuk variasi produk dan beban penjualan hingga MR sama dengan MC. Jika perusahaan-perusahaan dalam pasar ini memperoleh laba dalam jangka pendek, lebih banyak perusahaan akan memasuki pasar dalam jangka panjang. Hal ini akan permintaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan ke sebelah kiri, hingga akhirnya setiap perusahaan hanya mencapai titik impas. Dalam pasar persaingan monopolistik, P dan LAC agak lebih tinggi dibandingkan dalam pasar persaingan sempurna, dan perusahaan-perusahaan beroperasi dengan kapasitas berlebih. Karena perusahaan persaingan monopolistik menghasilkan produk yang terdiferensiasi, kurva permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif. Tetapi, karena terdapat banyak produk substitusi yang dekat untuk produk itu, kurva permintaannya sangat elastis terhadap perubahan harga. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi kalau diferensiasi produknya semakin sedikit.
Seperti halnya dalam monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan memiliki kemiringan negatif dan linier, maka kurva pendapatan marginalnya berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat kurva permintaan. Jika perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memperoleh laba dalam jangka pendek atau akan memperoleh laba dalam jangka panjang dengan membangun skala pabrik yang optimum untuk berproduksi pada tingkat output terbaik mereka, lebih banyak perusahaan akan memasuki pasar dalam jangka panjang. Ini berarti kurva permintaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan monopolistik dalam pasar bergeser ke sebelah kiri karena pangsa pasarnya berkurang, hingga akhirnya bersinggungan dengan kurva LAC perusahaan. Jadi, dalam jangka panjang, semua perusahaan persaingan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif, dan tidak pada titik terendah sebagaimana dalam kasus pasar persaingan sempurna. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.